Suku Toraja. Ya teman, negara Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat melimpah. Indonesia diperkaya dengan suku bangsa yang begitu beragam. Salah satunya adalah suku Toraja yang berada di Sulawesi. Suku ini adalah suku yang terbilang unik teman dibandingkan suku-suku yang lain yang ada di Indonesia. Ya, suku Toraja adalah suku yang menetap di pegunungan bagian utara Sulawesi Selatan, Indonesia. Populasinya diperkirakan sekitar 1 juta jiwa, dengan sekitar 500.000 diantaranya masih tinggal di Kabupaten Tanah Toraja, Kabupaten Toraja Utara, dan Kabupaten Mamasa. Masyarakat Toraja menganut adat kepercayaan, aturan, dan ritual tradisional ketat yang ditentukan oleh nenek moyang mereka. Meskipun mayoritas masyarakat Toraja saat ini banyak yang memeluk agama Protestan atau Katolik, tradisi leluhur dan upacara ritual khas Tanah Toraja masih terus mereka praktikkan. Pemerintah Indonesia telah mengakui kepercayaan ini sebagai bagian dari agama Hindu Dharma, teman. Nama Toraja berasal dari bahasa Bugis, yaitu Toriaja, yang mempunyai arti orang yang berdiam di negeri atas. Pada saat Indonesia dikuasai oleh Belanda, yaitu di tahun 1909, kolonial Belanda menyebut suku ini suku Toraja. Suku ini terkenal dengan ritual pemakamannya, tarian, ukiran kayu, dan rumah adatnya. Ya, ritual pemakaman Rambu Solo. Upacara pemakaman Rambu Solo ini adalah upacara pemakaman yang hanya dapat diselenggarakan oleh para bangsawan saja. Semakin kaya seseorang, maka biaya pemakaman akan semakin mahal. Tempat untuk prosesi pemakaman disebut rante. Biasanya padang rumput yang luas digunakan sebagai tempat prosesi pemakaman. Upacara ini diiringi dengan suara seruling teman, nyanyian, puisi, dan juga tangisan. Hal ini merupakan bentuk ekspresi yang dilakukan oleh para pelayat. Ya teman, untuk melakukan ritual ini biasanya menunggu sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun teman, sejak hari kematian. Ya, hal ini bertujuan untuk mengumpulkan uang agar dapat melaksanakan upacara pemakaman Rambu Solo. Dalam masa pengumpulan uang, jenazah dibungkus menggunakan kain dan disimpan di bawah rumah tonggonan. Dalam pemakaman ini ada 3 cara pemakaman teman, yaitu peti mati disimpan di dalam goa, dimakamkan di batu berukir, dan digantung di sebuah tebing. Jenazah para bangsawan biasanya dimakamkan di batu berukir. Makam batu berukir ini sangat mahal teman, dan harus memesan terlebih dahulu. Ya, upacara penggantian baju jenazah. Upacara ini biasanya disebut dengan manene. Dalam upacara ini teman, terdapat ritual yang dapat dibilang menyeramkan. Bagaimana tidak teman, mayat yang sudah bertahun-tahun dikebumikan di tebing, goa, atau di kuburan batu akan dikeluarkan dari makam. Kemudian pakaian mayat tersebut akan diganti dan didandani layaknya orang biasa yang masih hidup. Yang kedua, tarian. Ya, suku Toraja melakukan tarian dalam beberapa acara teman, kebanyakan dalam upacara penguburan. Mereka menari untuk menunjukkan rasa duka cita dan untuk menghormati sekaligus menyemangati arwah almarhum karena sang arwah akan menjalani perjalanan panjang menuju akhirat. Dan ritual tersebut disebut mabadong. Yang ketiga, ukiran kayu teman. Iya teman, untuk menunjukkan konsep keagamaan dan sosial, suku Toraja membuat ukiran kayu dan menyebutnya pasura atau tulisan. Oleh karena itu teman, ukiran kayu merupakan perwujudan budaya Toraja. Ya, setiap ukiran memiliki nama khusus. Motifnya biasanya adalah hewan dan tanaman yang melambangkan kebajikan. Contohnya teman, tanaman air seperti gulma air dan hewan seperti kepiting dan kecebong yang melambangkan kesuburan. Ya teman, ukiran kayu Toraja terdiri atas 15 panel persegi. Panel tengah bawah melambangkan kerbau atau kekayaan sebagai harapan agar suatu keluarga memperoleh banyak kerbau. Panel tengah melambangkan simpul dan kota. Sebuah harapan agar semua keturunan keluarga akan bahagia dan hidup dalam kedamaian, seperti barang-barang yang tersimpan dalam sebuah kotak. Kotak bagian kiri atas dan kanan atas melambangkan hewan air, menunjukkan kebutuhan untuk bergerak cepat dan bekerja keras, seperti hewan yang bergerak di permukaan air. Hal ini juga menunjukkan adanya kebutuhan akan keahlian tertentu untuk menghasilkan hal yang baik. Keteraturan dan ketertiban teman merupakan ciri umum dalam ukiran kayu Toraja. Selain itu teman, ukiran kayu Toraja juga abstrak dan geometris. Alam sering digunakan sebagai dasar dari ornamen Toraja. Suku Toraja teman menggunakan bambu untuk membuat ornamen geometris. Yang keempat, rumah adat Tongkonan.
Tongkonan adalah rumah tradisi Toraja yang berdiri di atas tumpukan kayu dan dihiasi dengan ukiran berwarna merah, hitam, dan kuning. Kata tongkonan berasal dari bahasa Toraja tongkon, artinya duduk. Tongkonan merupakan pusat kehidupan sosial suku Toraja, teman. Ritual yang berhubungan dengan tongkonan sangatlah penting dalam kehidupan spiritual suku Toraja. Oleh karena itu, teman, semua anggota keluarga diharuskan ikut serta karena tongkonan melambangkan hubungan mereka dengan leluhur mereka. Menurut cerita rakyat Toraja, teman, tongkonan pertama dibangun di surga dengan 4 tiang. Ketika leluhur suku Toraja turun ke bumi, ia meniru rumah tersebut dengan menggelar upacara yang besar. Ya, pembangunan tongkonan adalah pekerjaan yang melelahkan dan biasanya dilakukan dengan bantuan keluarga besar. Ada 3 jenis tongkonan, teman. Tongkonan layuk adalah tempat kekuasaan tertinggi yang digunakan sebagai pusat pemerintahan. Tongkonan pekamberan adalah milik anggota keluarga yang memiliki wewenang tertentu dalam adat dan tradisi lokal, sedangkan anggota keluarga biasa tinggal di tongkonan batu. Eksklusivitas kaum bangsawan atas tongkonan semakin berkurang seiring banyaknya rakyat biasa yang menjadi pekerjaan yang menguntungkan di daerah lain di Indonesia. Setelah memperoleh cukup uang, orang biasa pun mampu membangun tongkonan yang besar. Wow, unik sekali ya suku Toraja. Sangat menyenangkan kita bisa belajar berbagai suku bangsa di Indonesia. Ya, menjadi bijak, menjadi cermat, itu penting. Terima kasih, teman.